David Kepes semakin tua, dia seorang profesor sastra, mahasiswa hedonisme Amerika dan seorang musisi dan fotografer amatir. Ketika dia menemukan seorang siswi menarik, Consuela, seorang warga Kuba berusia 24 tahun, dia bertekad untuk mendekatinya. Sepanjang perjalanan dia berenang dalam perasaan yang lebih dalam, mungkin dia tenggelam. Dia menekannya untuk memilah apa yang dia inginkan darinya dan sebuah hubungan pun berkembang. Mereka berbicara tentang bepergian. Dia curhat pada temannya George, seorang penyair yang sudah lama menikah, yang menasihati David untuk tumbuh dan menjadi tua. Dia mengundangnya untuk bertemu keluarganya, putranya sendiri dari pernikahan yang sudah lama berakhir, mengkonfrontasinya. Apakah keanggunan untuk hubungan yang hilang, kemungkinan yang hilang, keindahan dan waktu yang berlalu, atau kegagalan saraf? Kisah ini berawal di sebuah universitas. David dengan mata kuliah kritik praktis diam-diam mengagumi kecantikan seorang mahasiswa yang diajarinya bernama Consuelo Castillo. Mereka mulai membangun komunikasi di malam pesta kelulusan. David kemudian menghampiri Consuela dan mengungkapkan bahwa ia mengagumi kecantikan Consuela yang begitu sederhana dan elegan. Consuela mengungkapkan bahwa ia memiliki kesederhanaan itu berasal dari sang ayah, di mana ayahnya merupakan seorang yang berasal dari Kuba. Setelah David menarik perhatian Consuela dengan menunjukkan seorang karakter di sebuah buku dan mengungkapkan bahwa Consuela mirip karakter tersebut, hal ini membuatnya merasa malu. Percakapan mereka semakin dekat dan dilanjutkan di sebuah tangga di mana Consuela mengatakan bahwa ia menyukai musik dan teater dan juga opera. Keesokan harinya David meminta pendapat temannya George dan George menyarankannya agar mengajak Consuela ke prom night. David dan Consuela akhirnya pergi menonton opera bersama. Setelah selesai, Consuela begitu bahagia dan berterima kasih kepada David. David kemudian mengajak Consuela ke rumahnya untuk beberapa minuman. Consuela mengatakan bahwa ia akan pergi tetapi dengan satu syarat bahwa David harus bermain piano untuknya. David pun menyetujui permintaannya, bermain piano untuk Consuela. Kemudian mereka duduk di rumahnya sambil David menjelaskan tentang piano. Setelah David selesai bermain piano, ia menunjukkan beberapa ruangan di rumahnya. Hal ini membuat mereka terlihat seperti nyaman satu sama lain dan kemudian mereka berpelukan. Hubungan mereka menjadi sangat dekat dan Consuela seringkali ke rumah David. Consuela juga menceritakan kepada David bahwa dia juga pernah lebih dari satu orang pria. Mendengar hal itu, David terkejut dan memakluminya, tetapi tetap sedikit cemburu karena mereka masih muda. Suatu malam David melihat Consuela bersama seorang pria yang jauh lebih muda darinya berpelukan di pinggir jalan. Kekhawatiran David semakin besar karena takut bahwa Consuela akan pergi meninggalkannya. Keesokan harinya David curhat kepada sahabat dekatnya George. George kemudian menyuruhnya untuk meninggalkan Consuela sebelum David benar-benar akan sakit hati ketika Consuela meninggalkannya. David kemudian mengajak Consuela pergi ke pantai untuk mengakhiri hubungan mereka. Tapi kenyataannya David tidak melakukannya dan malah akan mengajak Consuela untuk liburan di Eropa. Setelah itu sambil berjalan pulang, David mengajaknya untuk makan malam, tetapi Consuela menolaknya karena akan pergi bersama saudaranya. Mendengar hal itu membuat David sedikit curiga karena selama ini Consuela tidak pernah membicarakan saudaranya. Consuela menjawabnya bahwa David belum terlalu lebih mengenalnya. David yang sedang di rumah terlihat gelisah memikirkan apa yang saat ini dilakukan Consuela. Karena tak henti memikirkannya, David kemudian memutuskan untuk menyusul Consuela. Sesampainya David di sana, Consuela tiba-tiba terkejut melihat kehadiran David dan kemudian bertanya apakah David mengikutinya. David menyangkalnya dan mengatakan bahwa ia tak sengaja bertemu dengannya. Consuela pada akhirnya tidak percaya dengan alibi David dan menyalahkan David karena menghancurkan malamnya serta meminta David untuk lebih percaya akan dirinya. Setelah mendengar hal itu, David akhirnya kembali pulang ke rumahnya. Consuela menghubungi David untuk bertemu dan menanyakan apa yang David inginkan dari Consuela dan bagaimana masa depan hubungan mereka. Hal ini membuat David menjawab bahwa ia takut untuk membicarakannya. Ketakutan David beralasan karena usia mereka yang terpaut sangat jauh, yaitu 30 tahun. Mendengar hal itu, Consuela memintanya untuk hanya memikirkan apa yang dilakukan nantinya ketika mereka sedang bersama. Selanjutnya hubungan mereka terus berjalan tanpa ada kesalahpahaman. Mereka masih terus melakukan hal yang sama ketika di rumah David. Kemudian mereka berbelanja dan selalu makan bersama. Suatu hari kekasih David, Carolina, datang berkunjung dan menemukan barang milik wanita lain. Hal ini membuatnya mencurigai David karena memiliki wanita lain selain dirinya. Carolina merasa kecewa dengan David, tetapi pada akhirnya ia tetap menyangkal kebenaran bahwa ia memiliki Consuela. Kemudian David meminta Carolina untuk mempercayainya. Consuela dan David hidup layaknya seperti suami istri pada umumnya. Mereka pergi belanja dan makan bersama setiap harinya. Saat makan di sebuah restoran
restoran, Consella berencana mengajak David untuk hadir di pesta kelulusannya. Karena berbagai hari spesialnya, Consella selalu mengajak David, tetapi pada akhirnya David selalu tidak bisa datang. Consella tak henti membujuknya untuk datang. David akhirnya menjawabnya bahwa ia akan datang. Hal ini membuat Consella sangat bahagia mendengarnya. Pada saat acara kelulusan tersebut, tiba-tiba David menghubungi Consella dan mengatakan bahwa ia tidak bisa datang ke acara tersebut dikarenakan ia terjebak kemacetan. Setelah mendengar hal itu, Consella sangat sedih dan mengatakan kenapa David sangat tega melakukan hal ini padanya, kemudian menutup teleponnya. Sesampai David kembali ke rumahnya, ia mendengar pesan dari Consella bahwa ia sangat sedih dan kecewa karena David tidak bisa mendampinginya saat hari kelulusannya yang sangat berarti dalam hidupnya. Consella juga mengatakan bahwa David sangat berarti untuknya. Mendengar pesan suara itu membuat David kepikiran karena pesan suara tersebut merupakan komunikasi terakhirnya dengan Consella. Karena kedepannya untuk beberapa hari, Consella tidak akan pernah menelpon David dan bahkan mengunjunginya. Hal ini membuat David begitu hancur, bahkan ia menghabiskan waktunya hanya dengan duduk seorang diri di tempat tidurnya. George, sahabatnya, mengetahui hal ini sangat khawatir dan kemudian menjenguk David, memberikan beberapa makanan dan selalu memberikan semangat untuk bangkit kembali agar menjalani hidup seperti biasanya. David mengungkapkan pada George bahwa ia tidak bisa melupakan Consella karena ia sudah jatuh cinta dengannya dari keterpurukannya. George tiba-tiba sakit dan tidak bisa bergerak. David melakukan hal yang sama yang pernah dilakukan George untuknya, yaitu datang menjenguknya dan memberikan semangat untuk sahabatnya itu, tetapi sayangnya George pergi meninggalkannya untuk selamanya. Setelah Consella pergi, David kemudian bertemu kembali dengan Carolina dan meminta maaf bahwa ia telah membohonginya karena selama ini ia memiliki seorang wanita yang sangat muda. Mendengar hal itu, Carolina tidak terkejut karena telah lama mengenalnya dan mengingatkan David bahwa ia sudah sangat tua. Tak lama kemudian Carolina pergi meninggalkan David keluar kota. Hari demi hari berlalu, David lalui dengan kesendiriannya tanpa Consella dan sahabatnya. Kemudian David melanjutkan kehidupannya sebagai seorang dosen seperti biasanya. Suatu hari tiba-tiba David mendapatkan pesan dari Consella bahwa ia ingin bertemu dan ia berada di depan apartemennya. David berpikir bahwa Consella ingin bertemu karena meminta izin darinya untuk menikah. Tetapi ternyata Consella menceritakan bahwa ia menderita kanker dan rambutnya semakin sedikit. Mendengar hal ini, David sangat sedih dan menangis, kemudian memeluk Consella. Setelah itu mereka tinggal bersama. David mencarikan dokter yang terbaik untuk mengobati Consella. Dan kisah ini berakhir.